Halo anak-anak, kemarin kalian sudah mengerjakan mengenai soal-soal refleksi. Nah, dari video yang Ibu berikan ya. Nah, sekarang pertemuan kedua ini kita masih akan membahas refleksi sedikit. Nah, di sini Ibu akan memberikan video mengenai refleksi pada kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya mengetahui, tetapi kita akan mencobanya. Kita akan mencoba menggunakan teori refleksi tersebut. Nah, di sini Ibu akan mengambil nilai keterampilan kalian. Setelah menonton video, kalian silahkan mengerjakan tugas. Dengan melihat video, kalian akan tahu tahapan-tahapan apa saja yang harus dilakukan. Nah, di sini kita membutuhkan bahan-bahan dan alat. Yang pertama, kita membutuhkan kertas putih. Nah, di sini kalian tidak harus membeli ataupun mencari kertas HVS, tetapi kalian bisa mencari kertas bekas, yang penting dia memiliki sisi putih. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita membutuhkan penggaris dan ballpoint. Nah, selain itu, yang paling penting atau topik utama kita yaitu menggunakan daun buah kersen atau biasa kita sebut dengan talok. Nah, kenapa kita menggunakan daun tersebut? Karena daun tersebut memiliki kadar kelembapan yang lebih dari daun yang lainnya. Nah, seperti itu ya. Nah, selain bahan tersebut, di sini Ibu juga menyarankan kalian menyiapkan buku paket. Nah, jika sebisa mungkin kalian mencari buku paket yang tebal. Nah, selain buku, nanti kita juga membutuhkan alat-alat atau bahan-bahan seperti besi atau kayu atau sebagainya. Yang penting dia memiliki berat yang cukup. Nah, di sini buku berfungsi untuk menumpuk, nanti kalian tahu ya percobaan kita. Nah, seperti itu. Sedangkan untuk besinya kita juga untuk menumpuk supaya dia terpres. Nah, nanti kita akan mengepres atau mengecap suatu daun ini. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut aja ke percobaannya. Pertama-tama, kita perlu menyiapkan kertas putih terlebih dahulu. Nah, di sini kertasnya tidak harus kertas yang baru atau tidak harus HVS, tetapi harus warna putih. Bekas pun boleh. Nah, selain itu, kita juga mempersiapkan daun dari buah kersen atau biasa kita sebut dengan talok. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, lalu kita akan mengambil salah satu daunnya. Di sini kalian harus mengambil daun yang segar, bukan yang kering, supaya ketika kita letakkan dan kita press nantinya akan membentuk cap atau ada bayangannya. Nah, di sini kertasnya akan kita lipat. Nah, lipatan tersebut akan kita jadikan sebagai cerminnya. Nah, kita tekan seperti ini. Nah, jika sudah, kita cek ya. Setelah itu kita tumpuk menggunakan buku. Nah, lebih bagus lagi jika kita tumpuk menggunakan besi di atasnya. Semakin berat akan semakin bagus hasilnya. Nah, seperti ini. Selain itu, Ibu juga menumpuki kertas tersebut menggunakan besi. Selain seperti cara pertama, kita juga dapat menggunakan cara kedua, yaitu menyelipkan kertas ke dalam buku seperti ini. Nah, atasnya juga akan kita berikan besi supaya menjadi pemberat dari buku tersebut. A few moments later. 3 days later. Ibu akan buka dari selipan buku. Nah, ini tadinya Ibu berikan besi ya di atasnya. Nah, seperti ini kita coba cek. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, terlihat di sini yang hijau tua ialah benda aslinya atau daun aslinya, dan yang sebelah sini yang samar-samar ialah bayangannya atau cap dari daun tersebut. Nah, sekarang kita akan melihat dan menyelidiki gambar tersebut. Nah, di sini Ibu sudah perbesar supaya terlihat ya. Nah, sekarang kita perlu memberi nama yang mana benda aslinya atau daun aslinya dan yang mana bayangannya atau hasil cap dari benda asli atau daun tersebut.
Nah, setelah memberi nama yang mana benda asli dan bayangan, kita perlu menggambarkan cerminnya. Nah, cermin tersebut kita gambar di mana lipatan dari kertas tersebut. Nah, di situ. Nah, sekarang kita akan menggambar menggunakan penggaris ya, supaya lurus. Supaya kita terlihat yang mana cerminnya, dan nantinya kita akan mencari jarak benda asli ke cermin dan bayangan ke cermin. Jangan lupa kita beri nama untuk cerminnya. Nah, setelah itu kita akan memberi nama atau titik-titik dari daun tersebut. Nah, di sini kita akan mengambil salah satu titik terlebih dahulu, yaitu titik ujungnya. Nah, di situ kita beri nama titik A. Dan pada bayangan ujungnya kita beri nama A aksen. Nah, setelah itu kita akan menggaris titik-titik tersebut menjadi satu garis lurus dari A aksen hingga A. Nah, terlihat bahwa garis tersebut akan berpotongan tegak lurus dengan cerminnya atau yang berwarna orange. Nah, kita beri tanda. Nah, misal di situ kita berikan titik O. Sekarang kita akan mencari apakah jarak A ke O akan sama dengan jarak A aksen ke O. Sekarang kita akan ukur dari A aksen ke O terlebih dahulu. Nah, di situ kita dapatkan ukurannya 2,5. Nah, kita tuliskan 2,5 cm. Setelah itu kita juga ukur A ke O. Ternyata terbentuk 2,5 cm juga. Nah, seperti itu. Sekarang kita akan mencoba menarik garis sama dengan A ke A aksen, tetapi dari ujung daun. Nah, kita beri nama B dan B aksen. Nah, di situ juga berpotongan tegak lurus dengan cermin, garis B, B aksennya. Kita juga memberi nama titik pada cerminnya, yaitu perpotongan antara B, B aksen dengan cermin, yaitu titik P. Sekarang kita akan mencari jarak dari B aksen ke P terlebih dahulu. Nah, yang terbentuk yaitu 2,8 cm. Sekarang kita akan mencari jarak dari B ke P. Apakah sama dengan B aksen ke P? Ternyata sama, yaitu 2,8 cm juga. Sekarang kita sudah mencari dari titik ujung atas dan ujung bawahnya. Sekarang kita coba dari tengahnya. Kita beri nama C, dan di bayangannya kita beri nama C aksen. Nah, sama seperti tadi, kita tarik garis lurus dari C ke C aksen. Nah, terlihat ya, akan terbentuk tegak lurus terhadap cermin garis tersebut. Nah, di sini kita beri nama titiknya Q, perpotongan antara C aksen dengan cermin. Sekarang kita akan mencari apakah C aksen ke Q sama dengan C ke Q. Ukurannya ya, kita mulai dari C ke Q terlebih dahulu. Ternyata 1,8 cm. Lalu kita coba dari C aksen ke Q sekarang. Nah, ternyata terbentuk 1,8 cm juga. Jika kita lihat, garis B ke B aksen dan C ke C aksen akan sejajar. Nah, selain itu, ia juga sejajar dengan A ke A aksen. Nah, dapat kita simpulkan bahwa ketiga garis tersebut sejajar. Dan di sini ibu memberikan contoh 3 garis. Nantinya kalian akan membuat lebih dari 3 garis atau minimal 3 garis ya. Nah, nanti bisa A ke A aksen sampai D ke D aksen dan seterusnya. Sekarang kita juga perlu menggambarkan atau menuliskan jaraknya yang kita dapat tadi. Pertama dari A aksen ke O. Nah, itu akan sama jaraknya dengan apa? Akan sama jaraknya dengan A ke O, yaitu 2,5 cm atau 2,5 cm. Selanjutnya dari C ke Q. Nah, jaraknya akan sama dengan C aksen ke Q. Nah, sama dengan 1,8 cm.
Dan yang terakhir yaitu jarak B ke P akan sama dengan jarak B aksen ke P, yaitu 2,8 cm. Nah, dapat kita simpulkan bahwa di sini nanti kita akan mendapatkan jarak antara benda asli ke cermin dan bayangan ke cermin akan sama. Nah, seperti yang kita sudah pelajari tadi ya. Nah, selain menuliskan hal tersebut, kalian juga jangan lupa untuk menuliskan nama, kelas, dan nomor absen. Nah, ini tidak boleh lupa ya. Oke, selamat mencoba.